Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcast Agi. Kali ini spesial karena ini direkam di Subang, bertepatan dengan Kopdar Akbar Teknisi AC 2023. Nah, samping saya sudah ada Kang Asep. Ini salah satu teknisi dari Bandung yang kayaknya lumayan senior nih. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan online atau offline gitu, ini termasuk salah satu workshop yang kita andalkan untuk tempat praktek teknisi-teknisi anyar. Ya, Kang Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Ya, makasih nih dia bisa ngobrol-ngobrol. Cerita deh, Kang. Awal mula tertarik untuk jadi teknisi AC itu seperti apa? Ya. Awalnya kan dulu itu saya pernah kerja di hotel. Kemudian habis itu pengen usaha sendiri. Buka kedai makanan. Oke. Nah, itu berlangsung mungkin sekitar 3 tahunan ya gitu. Nah, dari sisa-sisa apa ya, pesangon gitu ya, keluar kerja dapat pesangon, dipakai usaha ternyata habis gitu ya. Sampai pada waktu itu ikut ojek online gitu ya, ikut ojek online. Nah, kemudian ada info pelatihan gitu ya. Ya pada waktu itu emang lagi mencari sumber penghasilan gitu ya. Gitu ya. Dulu kan saya pikirnya kalau di ojek online berarti tiap saya merasa kurang berkembang gitu ya. Karena kan cuma bisa ngendaliin sepeda motor aja gitu. Gitu. Makanya coba ikut pelatihan. Pelatihannya waktu itu yang di Hotel Antik bukan? Hotel Antik ya, betul. Hotel Antik ya, gitu ya. Nah, dari situ sambil di ojek online ya, sambil cari penumpang gitu ya. Jadi kalau pada itu pulang dari Hotel Antik tuh waktu pelatihan, habis itu nyalain aplikasi, langsung narik ini penumpang gitu. Gitu. Nah, emang ini menarik ya ketika dulu ikut pelatihan teknisi AC. Kemudian di situ ada keahlian lah, ya. Menariknya gini, emang pernah ngalamin saya tuh sampai nggak punya uang gitu ya. Di dompet tinggal tinggal Rp5.000 itu. Gitu. Waktu itu lagi bulan puasa, punya uang 5.000. Kalau beli bensin nggak ada buat buka. Kalau beli buat buka nggak ada buat bensin gitu. Gitu. Wah, sedih lah gitu. Cuma saya nggak bilang ke yang di rumah gitu, ke istri nggak bilang ya. Gitu. Ya, alhamdulillah qadarullah. Setelah saya punya penghasilan itu setelah punya keahlian gitu, jadi yakin kan gitu ya. Gitu ya, udah bismillah aja gitu ya. Ya alhamdulillah, pada hari itu sorenya ada yang kontak gitu. Ada kontak buat bersihin AC. Gitu. Itu berapa lama setelah pelatihan? Pelatihan kan itu sekitar bulan Maret. Bulan Maret ya. Puasa itu bulan Agustus itu masalah. Jadi 4 bulan setelah itu lumayan. Ya butuh. Iya. Makanya bisa bertahan itu karena menemukan jadi dari hasil pelatihan saya bisa memenuhi penghasilan saya, nah itu gitu. Ya, akhirnya bisa bertahan gitu. Ya pada itu ya alhamdulillah bisa sehari itu, besoknya dari awalnya punya Rp5.000 lagi, besoknya bisa
nyelesain orderan itu dapat 900.000 sehari gitu. Karena yakin tadi kan udah punya keahlian, yakin Bismillah kalau itu Allah pasti memberikan rezeki gitu ya. Yang penting yakin gitu. Kita ikhtiar sudah gitu ya, dari keahlian itu kita ngiklan gitu ya. Gitu. Kita di status WA gitu ya, terima servis AC gitu ya. Gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Makanya sekarang bisa bertahan itu ya. Saya punya keahlian dan saya punya keyakinan gitu. Kuncinya keahlian dibanding keyakinan. Iya. Ini keren nih. Sekarang kalau dulu kan cerita awal-awal. Kalau cerita sekarang itu setelah berapa tahun jadi teknisi seperti apa? Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah berkembang ya. Bahkan sudah membentuk perusahaan. Udah membentuk perusahaan. Ya. Cerita-cerita perusahaan itu bentuknya apa? CV. Itu kenapa sampai bentuk perusahaan itu? Ya kalau sebelumnya sendiri ya saya yang ngerjain sendiri, saya yang bikin invoice, saya yang marketing gitu ya. Gitu. Nah sekarang coba diperluas lagi supaya kekuatan saya misalkan sehari bisa menyelesaikan cuma 5 pekerjaan gitu ya. Gitu. Itu kan ada batasan gitu ya. Nah saya pikir bagaimana bisa lebih banyak pekerjaan yang diambil gitu. Gitu ya akhirnya dengan membentuk perusahaan itu kayaknya bisa lebih banyak lagi pekerjaan yang bisa terambil gitu ya. Gitu. Saya bisa membantu juga. Muridnya atau pekerjaannya sekarang udah berapa? Pekerjaannya yang udah sekarang itu 4 sih yang tetap ya. Tapi ada yang panggilan ya, ketika banyak pekerjaan yang nggak kehandle itu bisa ada yang di tenaga panggilan lah gitu ya. Berapa orang Kang Asep? Tenaga panggilannya 4 juga 8 gitu. Alhamdulillah bisa ini kalau sekarang gitu ya. Oke. Ini udah CP, lanjut prosesnya. Iya. Ini mungkin mau mengembangkan lagi di marketing ini mungkin bisa di podcast gitu ya. Podcast tentang AC di multimedia gitu, ingin mengembangkan di multimedia. Saya tuh ketemu ini alatnya. Oke. Itu rencana tuh begitu. Jadi selain saya bisa mengembangkan marketing juga bisa berbagi ilmu lah gitu ya, ilmu yang saya miliki alhamdulillah gitu bisa bermanfaat nantinya untuk orang banyak gitu. Channelnya Belum langsung sih. aja. Ini rencana mengembangkan multimedia itu ya, di kantor kan udah ada dibentuk manajemen kantor lah gitu ya. Gitu. Nanti ada tim multimedia itu rencana mau bentuk podcast sama bentuk channel YouTube lah gitu. Oke. Keren. Rencana. Gak apa-apa kalau masih rencana juga sebutin aja, ini diaminin oleh seluruh pemirsa podcast Agi nih. Atau nama CP-nya lah sebutin. Nama CP-nya CP Mulya Jaya Utama. Mulya Jaya Utama. Ya. Oke. Itu kalau CP-nya. Kalau bukan kontribusi ya, lebih tepatnya ikut bantu pelatihan. Itu udah berapa kali seingat Kang Asep? Kalau bantu pelatihan yang di Bandung yang online saya mungkin karena belum ada lagi kan setelah itu ya. Itu 3 kali. 3 kali ya. Muridnya itu berapa tuh yang 3 kali online itu? Kali online nggak banyak. Yang di Bandung itu yang awal tuh 3. Kemudian 2 berarti ada berapa ya? 7 ya. Nggak banyak sih yang ini yang di online. Karena emang per
batch itu jika kita batasin biar efektif kan. Iya, betul. Betul. Oke. Perkembangan muridnya gimana? Ada yang cerita-cerita yang udah sukses mungkin, wah ini ada yang nakal juga mungkin, nggak bakal berkembang nih. Gimana? Ada suka duka, ada cerita-cerita muridnya? Kalau dari pelatihan itu sih belumnya tuh, cuma yang di kantor itu, yang sekarang jadi teknisi di kantor itu kan ada yang lulusan SD, lulusan SMP gitu ya, tapi bisa jadi teknisi gitu. Teknisi AC. Ada muridnya yang di kantor tadi yang ternyata bisa lah berkembang ya. Iya, kantor tadi. Lumayan, alhamdulillah. Siap. Wah, ini menarik teman-teman podcast Agi. Kang Asep tadi udah berkembang, tadinya di ojol, pas pelatihan pun pulangnya pelatihan naik sambil nyalain aplikasi ojol. Ternyata sekarang udah punya CP. 8 karyawan. Gitu ya. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Terima kasih. Ya, sama-sama Kang Asep. Ini mau pengen tanya, ini kan Kang Asep udah lihat komunitas kayak gini ya, kayak hari gini kan ngumpul udah 100 lebih orang, teman-teman teknisi semua dari mana-mana gitu. Kira-kira yang kerasa tuh apa sih gitu? Bisa ngumpul teman-teman yang bareng-bareng semangatnya dulu. Kan ceritanya kan kayaknya hampir banyak yang mirip tadi kan, dari yang benar-benar lagi nggak ada sampai kemudian satu-satunya ketemu pilihannya ya ada peluang belajar AC dan sebagainya, sekarang bisa ngumpul bareng-bareng gini, rasanya gimana? Ini saya ikut acara ngumpul gini itu kan, ini mungkin yang kedua. Kalau yang pertama sih yang di masjid. Yang masjid itu ya, yang mau buka puasa atau apa itu? Iya, yang pokoknya yang halal bihalal mungkin. Ya. Atau sebelum puasa ya. Yang itu yang ngumpul-ngumpul itu. Gue pernah ikut. Oke. Yang itu yang sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Berikutnya ini ya gitu ya. Ya kalau sebenarnya terasa apa ya, kita punya historis yang hampir mirip lah gitu ya. Gitu dengan perkembangan yang sama-sama juga berkembang gitu. Jadi merasa satu kesamaan proses gitu ya. Jadi apa ya? Kalau itunya terbangun suasana yang lebih semangat gitu ya. Termotivasi gitu. Gitu lihat orang lainnya. Kalau syukurnya makin nama bersyukur gitu. Dengan adanya kumpul-kumpul begini gitu. Ketemu masternya, ya, ketemu samanya, ketemu yang dulu sering ditelepon. Dulu ketika awalan belajar, pertama kali servis, ada nggak kejadian-kejadian yang berkesan gitu? Kalau awal-awal ya gitu, kalau misalnya nggak tahu, kayak pura-pura aja tahu. Tuh sempat ke Mas Farjo ya. Mas Farjo yang telepon ya. Keluar dulu gitu, nanya dulu gitu. Gimana? Jadi di depan konsumen itu tidak memperlihatkan panikan, tidak memperlihatkan nggak tahu gitu. Gitu. Pura-pura aja tahu gitu. Telepon gitu, ada masternya. Yang paling sering ditelepon Mas Farjo. Mas Farjo tuh. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya bakal perlu ketemu sama Mas Farjo juga sesinya sendiri itu. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren lah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lah boleh. Dari Bandung ketemu di Subang, ternyata pernah juga sampai ke Masjid Astra. Luar biasa. Semangat terus Kang. Amin insyaallah. Insyaallah Pak. Oke, makasih banyak Kang Asep. Ini sesinya sangat menginspirasi untuk podcast Agi semua. Semangat berubah itu hasilnya kayak gini. Makasih, biar berkah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.